Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara melakukan buffering di software QGIS. Nah, di sini dapat kamu lihat, kita sudah memiliki dua data, yaitu data batas administrasi, ini adalah Kabupaten Pesawaran, dan yang kedua itu adalah data sungai yang berada di Kabupaten Pesawaran. Nah, kita akan coba melakukan buffering untuk sungai yang ada di kawasan Kabupaten Pesawaran. Oke, jadi sebenarnya sangat simpel. Kita bisa langsung pergi ke vektor, lalu pergi ke geoprocessing tools, pergi ke buffer. Nah, tapi permasalahannya adalah di sini satuannya masih derajat. Karena buffer itu kan konsepnya adalah kita membuat ekstensi dari suatu data awal dengan radius tertentu, begitu. Nah, kalau kita ingin melakukan pengukuran jarak, tentunya akan lebih nyaman dan mudah jika kita menggunakan satuan meter atau kilometer seperti itu. Nah, jika di software kamu juga muncul seperti ini, artinya untuk mempermudah pekerjaan kita akan coba mengubah sistem koordinat dari data kita terlebih dahulu, sehingga nanti buffer kita akan berubah satuannya menjadi meter. Oke, kalau seperti itu kita close. Di bagian kanan bawah, kamu dapat melihat di sini ada tulisan EPSG 9518. Nah, kita akan mengubah sistem koordinatnya menjadi sistem koordinat proyeksi, sehingga nanti satuannya bisa menjadi meter. Nah, kita bisa klik. Nah, lalu di sini kamu bisa pilih, kamu bisa ketik di sini UTM. Nah, jadi nanti akan keluar beberapa opsi. Nah, dalam hal ini, karena Lampung merupakan zona UTM 48S, maka kamu bisa klik bagian ini. Oke, setelah kamu klik, dapat kamu lihat di sini ada keterangan bahwa satuannya akan meter. Nah, tentunya ini yang kita harapkan. Lalu kita klik OK. Oke, nah baik, di sini sudah berubah. Jadi, di sistem softwarenya sudah akan menggunakan sistem koordinat UTM 48S. Nah, tapi belum selesai, karena kita bisa lihat bahwa untuk data kita, kalau kita klik properties, di bagian source, di sini masih bisa kita lihat bahwa koordinatnya itu belum sesuai dengan koordinat yang sudah kita atur sebelumnya, yaitu EPSG 32748. Sementara ini masih EPSG 9518. Nah, kita akan mengubah sistem koordinat yang ada di layer kita ini sesuai dengan koordinat yang ada di sistem, sehingga nanti pengukuran bufferingnya akan menjadi meter. Oke, caranya bagaimana? Jadi kita bisa close dulu. Kita akan mengubah sistem koordinat dari kedua data kita ini menjadi sistem koordinat UTM 48S. Kita bisa pergi ke vektor, lalu kita bisa pergi ke data management tools. Di sini ada tulisan reproject layer. Kita klik. Nah, lalu untuk mengubahnya kita perlu melakukannya satu-satu. Jadi untuk sungai terlebih dahulu kita akan ubah. Jadi target CRS-nya ini kita ubah menjadi yang ini ya, yang UTM zona 48S. Nah, jika belum muncul opsi itu di dalam software kamu bisa pergi ke sini dulu, select CRS, lalu sama seperti sebelumnya kamu bisa ketik UTM TM 48. Nanti akan muncul opsi zona UTM-nya. Kita akan pilih UTM 48S lalu klik OK. Oke. Nah, lalu jangan lupa untuk di-save layer barunya, karena kalau kamu tidak save, kamu langsung pencet run aja, dia memang akan masuk ke dalam software, tapi dia tidak akan tersave. Dan ketika kamu close softwarenya, maka nanti datanya hilang. Begitu ya. Jadi, kamu harus men-save-nya ke dalam folder yang tentunya sudah kamu tentukan, sehingga nanti ketika kamu close softwarenya, data itu tetap ada. Tuh ya. Nah, jadi saya klik di sini save ya. Klik titik 3 di sini. Jadi saya klik save to file.
Nah, di sini save as type-nya kita ubah, jangan lupa ubah menjadi SHP, karena ini merupakan format data yang paling sering kita gunakan, ya. Nah, lalu di save dengan nama Sungai Pesawaran. Kita save. Oke, lalu kita klik Run. Oke, baik. Nah, sekarang sudah muncul satu layer baru yang kalau kita lihat propertiesnya, itu sudah berubah sistem koordinatnya menjadi FSG 32748. Oke. Nah, jadi untuk sungai yang awal kita bisa hapus. Oke, seperti ini. Nah, lalu untuk administrasinya juga sama, kita melakukan hal sama, pergi ke vektor, data management tools, pergi ke project layer. Oke. Target CRS-nya kita ubah menjadi 48S. Nah, untuk yang ini saya akan coba untuk tidak men-save-nya biar bisa saya lihatkan ke kamu apa perbedaannya. Jadi kalau yang sebelumnya kita save, tapi dalam hal ini saya nggak save, jadi dia akan membuat layer sementara, ya, create temporary layer, lalu saya klik run. Nah, apakah masuk? Jawabannya tetap masuk di sini, ya. Tapi kamu lihat di sini ada icon yang kalau kita arahkan mouse kita, ada tulisan temporary scratch layer only. Artinya, ketika softwarenya kita close, maka layer ini pun akan hilang. Nah, jika kamu sebelumnya lupa men-save datanya, sehingga terbentuklah scratch layer, maka kamu bisa double klik ke icon scratch layernya ini, double klik kiri, sama seperti sebelumnya. Saya bisa namakan Kabupaten Pesawaran. Lalu di save, tinggal klik OK. Oke, baik. Nah, di sini sudah hilang icon scratch layernya. Ini mungkin bisa kamu ubah menjadi nama, kamu ubah menjadi Kabupaten Pesawaran ya, dengan mengklik atau memencet tombol F2 untuk merubah namanya. Jadi sini bisa klik F2. Jadi kamu bisa mengeluarkan opsi untuk perubahan nama. Atau bisa juga klik kanan, lalu rename layer. Oke, nah yang ini jadi bisa kita hapus. Oke, nah sekarang kita tinggal melakukan buffering. Kita pergi ke vektor, pergi ke geoprocessing tools, pergi ke buffer, input layernya kita akan coba sungai ya, jadi bukan kabupatennya. Nah, di sini dapat kamu lihat bahwa distance-nya satuannya sudah meter. Ada beberapa opsi, ada kilometer, feet, miles, sama yards. Mungkin yang paling mudah dan paling nyaman kita akan menggunakan meter. Untuk distance-nya kita bisa atur. Sebagai contoh, mungkin saya ingin membuat buffering dengan jarak 250 meter, begitu. Terus jangan lupa diklik dissolve result, karena kalau tidak diklik nanti kawasan bufferingnya akan terpisah antara satu sungai dengan sungai lainnya. Nah, dan datanya tidak terlihat bagus, gitu ya. Nah, jadi jangan lupa kita klik dissolve result. Sama seperti sebelumnya, kamu bisa save, atau kalau kamu tidak save, maka dia akan menciptakan scratch layer atau temporary layer atau data sementara. Dan dalam hal ini saya tidak save, jadi saya coba run langsung saja. Tapi untuk kamu nanti jangan lupa di save. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada buffer sungai dengan mode scratch layer atau data sementara. Yang di sini kamu bisa lihat, ya, ini adalah bentuk dari bufferingnya. Nah, bagaimana kalau seandainya saya tidak mendissolve hasilnya ya? Mungkin saya contohkan biar kamu bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau seandainya saya tidak dissolve hasilnya, kita buffer sungainya, lalu kita buat 250 meter, tapi saya tidak mencentang bagian ini, dissolve result,
maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, baik. Nah, dapat kamu lihat bahwa hasilnya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi dia tidak menyatu antara buffering satu anak sungai dengan anak sungai lainnya. Berbeda dengan processing yang kita lakukan sebelumnya, jadi lebih rapi seperti ini. Nah, jadi jangan lupa untuk mencentang di soft result-nya. Oke, baik. Nah, jadi mungkin cukup sekian tutorial cara membuffer data. Kamu bisa membuffer data titik, garis, ataupun poligon ya. Jadi, dalam hal ini saya mencontohkan untuk data garis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.